Ya, 105,3 Radio Kesehatan Medina FM. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Insa Medina. Jumpa kembali bersama saya, Rosi Purwana. Hari ini hari Kamis, hari ke-12 di bulan September 2024. Dan seperti disounding beberapa hari yang lalu bahwa pagi hari ini saya tidak sendiri. Sudah ditemani bersama dokter favorit saya ini. Halo, aduh, langsung ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu Dokter Aneta Lesmana yang merupakan direktur dari Rumah Sakit Medina. Dan otomatis nih Insa Medina yang kalau lihat posternya Teh Rosi sama Dokter Anet, ini pasti kita bakal bahas sesuatu yang baru katanya gitu, Dok. Mari kita bergosip di pagi hari ini ya. Nanti juga Insa Medina yang ingin bertanya seperti biasa bisa mempergunakan telepon interaktifnya ya di 0262284072 atau boleh juga melewati WhatsApp di 0817678153. Karena selama 1 jam ke depan kita akan membahas semua mengenai informasi-informasi di Rumah Sakit Medina. Betul ya, Dokter ya? Iya, betul banget. Jadi mangga yang silahkan mau yang bertanya tentang seputar pelayanan di Rumah Sakit Medina boleh WA. Mumpang-mumpeng ini ada Dokter Anet yang akan memberikan penjelasan langsung. Yuk, dari sekarang boleh melewati WhatsApp nih biar kebaca gitu kan. Jangan nanti pas Dokter Anetnya udah pulang baru deh dikirim itu pertanyaannya, jangan seperti itu. Jadi kalau yang kemarin-kemarin wah pasti nih ada pelayanan baru nih gitu kan. Ada apa informasi baru nih dari Rumah Sakit Medina, langsung saja. Ada yang ingin ditanyakan mengenai pelayanan, mengenai jadwal dokter dan lain sebagainya, itu langsung kirimkan saja ke 0817678153. Baik, Dokter, sebelumnya nih Dok, kegiatan yang rutin dilakukan oleh Rumah Sakit Medina itu sekarang tuh banyak ya, Dok ya? Ya, alhamdulillah. Teteh mungkin udah lama ya kita nggak bercerita-cerita di udah berapa sini. Bulan yang lalu gitu. Iya, sudah lama. Tapi alhamdulillah dokter-dokter kita suka kan talk-show kesini ya, berbagi ilmu dan informasi. Betul. Gitu. Kemarin terakhir baru sama talk-show sama dokter Mariam. Spesialis jantung ya, Dokter Mariam spesialis jantung. Alhamdulillah. Karena dalam memperingati juga ada hari jantung juga di bulan ini. Jadinya kemarin alhamdulillah berkebetulan Dokter Mariam berkesempatan untuk kasih ilmu dan talk show di sini. Mungkin nanti insya Allah kedepannya juga kita banyakin lagi untuk narasumbernya supaya insan Medina semuanya juga terpapar sama ilmu-ilmu kesehatan dan juga tentunya berobatnya ke Rumah Sakit Medina. Betul sekali. Iya, betul banget. Makanya insan Medina yang rajin-rajin nih dengerin Radio Medina supaya banyak update-update yang real, nggak hoax. Dan juga budaya-budaya yang dulu-dulu kan sekarang udah update nih Teh. Betul. Mitos-mitos atau fakta bisa kalian update di Radio Medina juga bersama narasumber dari Rumah Sakit Medina juga pastinya. Betul. Jadi yang fakta-fakta aja, jangan yang katanya begitu ya. Jangan kemakan hoax ya. Baik, sekali lagi saya ingatkan untuk Insa Medina yang ingin bertanya langsung ini kepada Dokter Anet, langsung aja ya. Boleh, nanti kita akan buka sesi tanya jawab lewat telepon interaktif di 0262284072 atau bisa juga melewati WhatsApp di 0817678153. Dokter, karena kalau lihat dokter, ini kayaknya ada sesuatu yang baru nih. Apa itu? Tapi yang jelas mungkin Insa Medina nih ya, kalau lihat lewat ke Rumah Sakit Medina, alhamdulillah ya Dok ya, nampaknya memang Rumah Sakit Medina ini selalu memberikan penambahan pelayanan, terutama di ruang perawatan sepertinya memang bertambah ya Dok ya. Ini terbukti juga Insa Medina mungkin melihat pembangunan terus-menerus nih. Nah, ini mungkin tadinya memang calon pasien ke Rumah Sakit Medina itu meningkat ya Dok? Iya, alhamdulillahnya Teh. Jadi mungkin karena pertama ya, salah satu faktornya adalah warga Garut ini amat sangat banyak Teh. Betul. Ada di atas 1,5 juta jiwa mungkin ya se-Garut, belum lagi yang di Garut Selatan. Betul. Nah, kondisinya memang di Garut itu menurut data ya kekurangan jumlah tempat tidur Teh, hampir 1.200 kekurangannya. Nah,
Jadi saking banyaknya warga Garut, tapi fasilitas kesehatannya memang minim teh, terutama fasilitas untuk rawat inapnya. Betul. Jadi makanya Insan Medina yang pernah mungkin ada yang mengantar berobat atau pernah berobat di rumah sakit Medina, kesannya kayak kok penuh terus. Tapi bagaimana lagi gitu kan? Karena memang kondisinya di Garut ini tempat tidurnya memang kurang untuk rawat inapnya. Jadi pasti di mana-mana, salah satunya mungkin di rumah sakit Medina dan di rumah sakit yang lain juga akan penuh. Tapi mudah-mudahan sih gitu ya, kita juga tetap memberikan pelayanan yang terbaik meskipun memang penuh. Nah dari situlah beranjak rumah sakit Medina berpikir untuk bagaimana kalau misalkan kita tambah lagi fasilitas rawat inapnya supaya kita juga bisa lebih membantu banyak masyarakat Garut yang membutuhkan lagi gitu teh. Jadi memang mungkin teman-teman Insan Medina yang udah pada tahu ya, rumah sakit Medina lokasinya ada di Jalan Raya Wanaraja atau yang terbaru itu Jalan Kiai Haji Yusuf Tauziri ya. Di pinggir jalan. Depannya Kodim ya. Koramil ya. Betul. Jadinya pasti itu kelewatan sama transportasi umum, pastinya kelewatan angkot juga bisa gampang diakses lah sama masyarakat ya. Jadinya bisa langsung turun dari transportasi umum dan juga bisa juga bawa kendaraan pribadi, baik itu mobil atau motor. Pokoknya nggak susah cari rumah sakit Medina di Google Maps juga ada. Sudah ada. Nah pas begitu Insan Medina lihat di sana ada gedung IGD sama gedung rawat inap dan rawat jalan atau poliklinik itu terpisah. Kalau misalkan yang IGD-nya kita ada temu tuh bangunan yang warnanya putih yang kayak rumah. Nah itu ada tulisannya rumah sakit Medina dan ada air mancurnya. Nah di situ ya tempatnya IGD. Nah di IGD kita itu sebenarnya kita kapasitasnya sudah 20 bed. Segitu udah lumayan banyak. Tapi alhamdulillah penuh juga. Kadang banyak yang istilahnya Insan Medina nih terutama Teteh gimana ya ini mungkin ada kegawat daruratan otomatis kan masuknya ke IGD. Ternyata penuh terus gitu. Ya apa daya ya, karena memang karena pasiennya juga banyak kan di Kota Garut ini. Akhirnya ya mohon maaf begitu kan istilahnya tidak terlayani dan mencari fasilitas kesehatan yang lainnya. Tapi ada rencana penambahan untuk kapasitas di IGD Rumah Sakit Medina ada ya? Alhamdulillah owner dari Rumah Sakit Medina juga sangat support juga untuk pendukungan penambahan bed di IGD. Tapi memang untuk saat ini belum ya Teh. Jadi untuk saat ini kapasitas IGD kita baru 20 bed dengan dilengkapi 2 bed ponek atau khusus untuk kegawat daruratan ibu hamil. Nah jadi untuk teman-teman Insan Medina yang merasa ada kegawatan penyakit dalam tubuhnya itu boleh langsung ke IGD aja. Karena kalau misalkan ini juga untuk yang berobat ke IGD bisa umum, bisa BPJS, bisa juga asuransi lainnya tanpa rujukan. Karena sifatnya itu kan gawat darurat ya. Kebayang harus minta nyawa. Betul ya, kalau minta rujukan dulu ya banget kan. Jadi boleh langsung. Nah yang masuk ke IGD-nya juga memang kalau untuk terutama ya kalau misalkan BPJS itu memang dia ada kriterianya, memang kalau yang indikasi medis kegawat daruratannya ada itu bisa diklaimkan dengan BPJS gitu. Tapi memang beberapa kasus tidak bisa diklaimkan dengan BPJS, misalkan seperti kecelakaan di jalan raya. Nah itu kan sudah ada penjaminnya ya, seperti Jasara Harja atau BPJS Tenaga Kerja. Kalau misalkan dalam posisi berangkat atau pulang kerja itu bisa diklaimkan ke BPJS Tenaga Kerja. Cuman kalau misalkan untuk kecelakaan BPJS Kesehatan biasanya suka nggak bisa. Jadi memang ada kriteria-kriteria tertentu dan sesuai indikasi medis. Nanti pas teman-teman diperiksa di IGD kan nanti diperiksa tuh sama dokter jaganya ya. Dokter jaga kita juga standby 24 jam. Dan perawatnya juga standby, bidannya juga standby. Jadi insya Allah sih tertangani semua gitu. Memang cuman kapasitasnya baru 20. Insya Allah untuk kedepannya mungkin di tahun depan kita rencana mau nambah sampai 40-50 bed lagi untuk di IGD-nya. Gitu. Mudah-mudahan cepat terrealisasi amin. Supaya semua calon pasien bisa dilayani seperti itu ya dokter ya. Visi kita ingin pokoknya memberikan yang terbaik lah buat masyarakat Garut gitu ya. Juga tentunya penuh dengan senyuman. Alhamdulillah banyak sekali testimoni ya katanya perawat-perawat Medina mah rumah sakitnya ramah-ramah, dokternya juga baik-baik, penuh dengan senyuman. Jadi pengen berobat terus. Janganlah. Nanti sakit ya berarti kan.
Jangan ya. Doain semoga sembuh aja. Kalaupun pengen ketemu ya silaturahmi aja, nggak apa-apa gitu ya. Baik, ini di dokter di IGD ini biasanya ada kasus yang istilahnya statusnya dibatalkan. Itu maksudnya seperti apa? Misalnya setelah diperiksa mungkin gawat daruratan, tapi ternyata setelah diobservasi dan lain sebagainya, ini dibatalkan. Berarti dari jam sostek apakah berarti tidak diklaim atau seperti apa? Itu pernah ada kejadian seperti itu? Itu bukan dibatalkan ya konotasinya. Jadi memang kan pertama prosedurnya biasa pasien datang, diperiksa dulu sama dokter. Misalkan ini bisa diobservasi dulu dengan menggunakan obat. Nah biasanya tuh contohnya kayak misalkan sakit perut nih, malam-malam kan datang ke IGD sakit perut, diperiksa sama dokter, ternyata masih bisa nih kita observasi dulu ya ke pasiennya, kita berikan obat dulu. Biasanya dikasih obat-obat yang disuntik ya biar lebih enak. Nah biasanya kalau misalkan keluhannya sudah membaik dalam waktu observasi itu dan juga sudah tidak ada keluhan, nah itu biasanya bisa rawat jalan. Jadi bukan dibatalkan, tapi tetap kita klaimkan juga ya, bisa rawat jalan, merawat inap itu bisa. Nah tadi kita sudah bahas ya mengenai IGD ini. Untuk ruangannya, untuk bednya itu insya Allah nanti akan ditambah 2 kali lipat ya, dari 20 nanti insya Allah 40 sampai 50 ya. Segera rumah ya. Sakit yang gede, paling gede se-Garut. Amin ya dokter ya. Nah, ini juga kan pelayanan untuk masyarakat Garut juga. Nah untuk rawat inap nih dokter ya. Kalau selama ini kan kita taunya itu bangunannya itu yang di atas poli ya, di atas poli, kemudian juga di belakang untuk yang pasien ibu melahirkan. Nah, ini banyak yang nanya, saya takut jawab nih dok, itu katanya bangunannya di depan Radio Medina itu buat apa ya? Buat rawat inap atau apa gitu kan? Sekarang teman-teman yang mau ke Radio Medina pasti lagi melihat pembangunan ya. Alhamdulillah ada rezekinya, kita lagi bikin penambahan untuk rawat inap untuk ruangan anaknya. Kita rencana memang ada renovasi. Ruangan anak itu kan ada di lantai 3. Jadi rencananya lantai 3 itu khusus anak. Khusus anak nanti ada kelas 3 sama kelas 2-nya. Untuk anak insya Allah nanti ada 22 bed. Lalu untuk yang di lantai 2-nya itu untuk pasien dewasa, untuk pasien bedah ataupun penyakit dalam ataupun yang lain ya, yang bukan anak, pokoknya khusus dewasa. Di lantai 2 itu nanti kita ada penambahan dari 30 bed, nanti kita tambah lagi 20 bed, jadi 50 kurang lebih totalnya. Berarti penambahan itu dari lantai 2 dan lantai 3 ya. Karena memang untuk ruang perawatan itu khusus untuk selain untuk yang melahirkan itu memang itu kan kalau melahirkan ditulip di belakang ya. Iya, di belakang. Kalau ibu. Berarti ini yang 2, 3 itu penambahannya itu berarti nanti tembus ya dok ya, dari belakang tuh tembus ke depan. Iya, nanti tembus dan jadi luas lagi mungkin ya. Jadinya akses pintunya jadi bisa ditembus dari depan sampai ke belakang gitu. Itu untuk renovasi. Kita juga lagi ada penambahan lift karena memang saat ini lift kita baru ada 1, tapi kita mau tambah 2 lagi, jadi ada 3 lift untuk akses masuknya. Jadi lebih dekat juga dari IGD, nggak perlu muter lagi ke belakang. Nanti dari IGD seret langsung ke atas pakai lift gitu untuk di perawatannya. Iya betul. Jadinya nanti enak ya dok. Kalau dari IGD itu langsung masuk lift. Kalau sekarang tuh masih kan keliling ya dok ya. Iya, masih dari IGD muter, betul. Lewat dulu tuh ke Radio Medina, bisa dadah dulu sama saya. Masuk dulu nanti lewat mudah-mudahan cepat selesai ya dalam waktu dekat. Nanti kita juga akan launching juga. Jadi kayak semacam ini peresmian lagi kalau misalkan bed di kita sudah tambah. Jadi biar insan Medina dan masyarakat Garut juga udah pada tahu nanti. Ya nggak sampai tahun depan sih, mungkin di tahun ini ya. Tahun ini insya Allah. Karena saya lihat mulai atas udah mulai beres tuh dok ya, udah mulai dicek gitu kan dan lain sebagainya, luar biasa ya. Jadi memang intinya Rumah Sakit Medina ini ingin memberikan pelayanan yang maksimal sehingga nanti pasien juga dengan pelayanan yang maksimal, yang ramah, nantinya akan kok kesembuh ya dok ya pada saat dirawat tentunya juga. Jadi selain kita memberikan pelayanan yang terbaik di keperawatannya, penunjangnya dan juga tentunya fasilitasnya. Betul. Apalagi nanti tahun depan Kemenkes akan mengusung KRIS, kelas rawat inap standar. Jadi kelas rawat inap standar ini nanti
tidak ada perbedaan ya, mana kelas 3, mana kelas 2, mana kelas 1. Itu wajib dibahas, Dok. Udah mulai banyak yang kebingungan. Nanti mungkin itu kalau ngebahas kris panjang ya, Bu. Jadi nanti kita mungkin akan membahasnya di lain waktu lagi. Betul. Dan mungkin mudah-mudahan bisa mengundang dari pihak BPJS juga ya. Iya, mungkin atau mungkin ada di Dinas Kesehatan nanti ya. Betul. Nah, memang sih itu edarannya sudah ada dari Kemenkes bahwa Juli tahun 2025 memang beberapa rumah sakit atau hampir semuanya sudah menerapkan kris gitu. Memang tidak harus 100% kris, tapi minimal ada 60% yang dikriskan ruangannya seperti itu. Tapi memang itu juga tidak mengurangi kualitasnya teh. Memang tetap bagus, tetap sesuai standar dan juga pastinya tetap nyaman buat semua pasien gitu. Memang ini juga untuk penyetaraan kelas dan fasilitas. Jadi semuanya tuh dapat enak semuanya. Ya, gitu ya. Jadi untuk Ihsan Medina yang selama ini kris teh apa ya gitu kan, pengen tahu secara lebih lanjut, insyaallah nanti ada ya. WA ke Radio Medina. Kalau banyak yang request kita pengen membahas kris, boleh banget nanti kita agendakan di next Karena time. Memang ini berapa persen nih dokter untuk pengguna BPJS di Rumah Sakit Medina? Nampaknya banyak sekali. Banyak ya, hampir 85-90% pasien yang di Rumah Sakit Medina memang administratifnya menggunakan BPJS Kesehatan. Nah itu makanya nanti insyaallah nanti saya agendakan nih, saya ingetin Dokter Anet, mari kita bahas kris. Boleh. Dokter, beberapa waktu lalu kita sempat juga talkshow bersama Objin ya, poli kandungan. Kalau biasanya kita ngobrol-ngobrol itu bersama Dokter Bowo, mungkin Ihsan Medina juga ada wajah baru familiar itu Dokter Bowo, Satria Prabowo gitu kan kalau ke Rumah Sakit Medina. Pas kemarin kita talkshow bersama dokter baru Deno ya. Iya. Nah, ternyata di Rumah Sakit Medina ini bertambah ya, atau mungkin ada pengurangan atau justru diganti ya Dokter Bowo? Pastinya kita nambah. Jadi Ihsan Medina bukan berkurang, justru Dokter Deno itu adalah penambahan dari dokter spesialis kandungan di Rumah Sakit Medina. Jadi tidak hanya Dokter Satria Prabowo, sekarang ada Dokter Deno juga, dan poli-poli yang lain juga ini sudah mulai bertambah juga ya dokter ya. Sekarang kita mungkin membahas dokter-dokternya ya. Boleh, jadi langsung saja Dok. Di Rumah Sakit Medina alhamdulillah dokter-dokternya juga nambah ya teh, karena terakhir kali kita berbincang di sini mungkin masih sedikit, sekarang sudah agak banyak ada penambahan. Untuk di poliklinik spesialis penyakit dalam kita masih 3 dokternya teh. Ada Dokter Meli spesialis penyakit dalam, ada juga Dokter Kevin Fahri Muhammad, biasanya ini favorit ibu-ibu ya, spesialis penyakit dalam, dan juga ada Dokter Muhammad Hafiz Dewantara spesialis penyakit dalam. Nah jadi ada 3 dan prakteknya pun dari Senin sampai Sabtu full ada semua. Ya. Untuk Dokter Meli prakteknya di Senin, Rabu, dan Kamis jam 2 siang. Untuk Dokter Kevin prakteknya itu di Senin, Rabu, dan Jumat jam 10, hari Selasa jam 3, dan hari Sabtu jam 8 pagi. Jadi kita full ya untuk poli dalam Senin sampai Sabtu ada. Dan untuk Dokter Hafiz Selasa dan Jumat jam 1 siang dan hari Rabu jam 7 pagi. Jadi mau teman-teman Ihsan Medina ada yang mau konsultasi mengenai penyakit dalam, kayak misalkan sakit GERD. Anak-anak muda ya banyak yang sakit GERD, sakit MAS, sakit apa itu ya. Soalnya favoritnya pedes-pedes terus, asem. Orang Garut mahnya sok sedepna anu lalada. Favoritnya gitu. Bahkan ke sahurnya ke dokter spesialis penyakit dalam, dan juga kayak misalkan menangani kayak demam berdarah, sakit tifus atau sakit perut juga bisa sih. Nanti biasanya kan ada penunjang yang akan direkomendasikan oleh dokternya. Bisa USG juga. Nah kita juga bisa ada USG abdomen atau perut juga. Misalkan untuk lihat ini ususnya melilit enggak nih, atau bagian liver, bagian apa. Nah itu juga kita bisa periksa semua di Rumah Sakit Medina. Dan juga untuk pemeriksaan labnya juga nih biasanya untuk yang punya orang tua atau bapak ibunya atau keluarganya ada yang diabetes. Nah itu kita juga bisa juga periksa semuanya, dari mulai gula darah sewaktu, gula darah puasa, HbA1c, semua kita bisa periksa. Dan juga mungkin teman-teman yang punya saudara yang ada asam urat, kolesterol, itu juga semua bisa diperiksa sama dokter spesialis penyakit dalam. Mangga konsultasi dulu aja kalau misalkan ini gitu. Termasuk yang
hormon ya dokter ya, seperti tiroid. Oh ya, bisa ya? Juga konsultasi dulu. Konsultasi dulu aja. Iya, misalkan kan kadang suka ada gejala-gejala ya, kayak deg-degan terus atau apa. Sesebelakan. Iya, pokoknya apalah itu perasaan-perasaan. Nah, jangan ragu dan memang harus konsultasi sama ahlinya gitu. Iya. Kemarin itu kan selalu dibahas oleh dokter Mariam bahwa orang itu kan kadang kalau sesebelakan, ini pertanda apa ya, takutnya akan terjadi sesuatu hal. Sebetulnya itu justru salah satu pertanda keluhan kesehatan, harus diperiksa. Bisa gitu macam-macam kan. itu juga. Gak hanya penyakit jantung atau memang gak hanya penyakit dalam ya, tapi mungkin bisa juga anxiety kayak kecemasan, gangguan apa. Nah itu tuh kita bisa screening sama dokter ahlinya gitu. Iya gitu ya. Jadi nggak ada hubungannya kalau istilahnya jantung kita berdebar-debar, istilahnya kalau Sunda mah sesebelakan, ujung-ujungnya teh ngagurat tanah, kan nyambung ya dok ya. Iya. Bukan ngagurat tanah ya insomnia, tapi datang ke dokter, datang ke rumah sakit Medina supaya nanti ke ahlinya. Takut-takutnya justru karena sesebelakan ini mah perasaan aja kila-kila, justru nanti takutnya ada satu keluhan kesehatan yang nantinya ditangani seperti nanti itu. Karena kitanya nggak kontrol, jadinya kita nggak tahu ya, tiba-tiba hasilnya udah tinggi-tinggi. Itu. Nah, kemudian dokter yang lainnya nih dokter. Iya, kita juga selanjutnya tadi yang udah diceritain sama Teteh, ada juga di Poliklinik Spesialis Obgyn atau kandungan. Kita ada 2 nih sekarang dokternya. Luar biasa. Ada Dokter Aris Satria Prabowo, Spesialis Obgyn, Magister Hukum Kesehatan. Nah, jadwalnya itu di hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis jam 12 siang. Nah, untuk yang satunya lagi kita baru nih ada Dr. Muhammad Sandi Deviano, spesialis Obgyn. Nah, biasanya memang kita menyapanya dengan sebutan Dr. Deno. Iya. Dua-duanya baik-baik banget dan juga ramah-ramah banget sama ibu-ibu. Periksanya juga bagus. Nah, untuk yang Dr. Deno ini memang prakteknya Senin, Selasa, Rabu dan Kamis itu jam 8. Jadi pagi memang ya? Pagi. Nah, jadi untuk ibu-ibu hamil kita bisa periksa pagi dan siang. Nah, gitu. Setiap hari ada. Dan hari Sabtunya juga kita buka Obgyn jam 8 pagi juga. Jadi buat ibu-ibu hamil yang kebetulan belum kerja kontrol, nih misalnya. Kebetulan kerja juga bisa misalkan ada yang kerjanya siang bisa diperiksa di pagi hari. Ada yang kerjanya pagi hari bisa diperiksa siang gitu ya. Pokoknya harus periksa ke dokter kandungan. Jangan sampai nanti baru trimester 3 baru periksa ke kandungan. Nah, itu kan juga takutnya ada apa-apa juga kan. Yang penting sih harus kontrol sih, mau ke bidan atau ke dokter kandungan juga boleh. Atau mau yang promil, juga boleh banget konsultasi sama dokter Obgyn kita. Insya Allah bararager karasep ya. Gusti, ya Allah. Jadi hoyong sena nanti teh kasep punya dede lagi ya Teteh. Jangan. Hoyong siga dokter seneng kita pinterna, amin. Terus dokter yang lainnya juga kita ada dokter spesialis anak, the only one juga ini favorit ibu-ibu juga. Baru satu, kita belum ada penambahan lagi, masih sama Dokter Bayu Indra Nugraha, spesialis anak. Prakteknya di hari Senin dan Kamis jam 4 sore, hari Selasa jam 11 siang, hari Jumat jam 10. Jadi buat ibu-ibu mangga dibawa anak-anaknya yang punya masalah tumbuh kembang, perkembangan anak, pertumbuhannya ya misalkan. Terus juga masalah lainnya, misalkan suka kejang atau misalkan sering panas, sering batuk terus, mangga konsultasi sama Dokter Bayu. Dokter Bayu juga baik banget, ramah pasti banget. Ibu-ibu betah deh pokoknya. Ya. Anak-anak juga seneng ngobrol sama Dokter Bayu, jadinya mau diperiksa juga gampang sekali. Kemudian dokter silakan. Untuk yang lain lagi kita juga ada klinik spesialis bedah umum bersama Dokter Nesari Rubianti, spesialis bedah Magister Hukum Kesehatan. Jadwalnya di hari Senin, Rabu dan Jumat jam 2 siang dan ada juga di hari Sabtu jam 8 pagi. Jadi buat ibu-ibu, bapak-bapak yang punya keluhan mengenai sering sakit perut misalkan, atau misalkan ada benjolan misalnya, benjolan juga bisa dikonsultasikan ke bedah umum. Tapi ini yang terbaru juga, kita punya klinik bedah onkologi. Nah, jadi klinik bedah onkologi ini lebih spesifik lagi daripada bedah umum. Nah, onkologi ini menangani masalah yang tadi pertumoran, keganasan, kanker atau kanker ya, dan juga perbenjol-benjolan. Jadi kan benjol-benjolan itu kan berarti tandanya sesuatu yang tidak normal yang tumbuh di dalam tubuh kita gitu ya. Misalkan di tangan ada benjolan. Nah, sebenarnya benjolan-benjolan ini
itu juga bisa langsung dikonsultasikan dengan konsultan onkologi. Nah, kita juga alhamdulillah sebelumnya memang Dr. Rizal ya, Dr. Rizal Isburhan spesialis bedah onkologi. Sebelumnya memang sudah praktik di Rumah Sakit Medina sebagai dokter bedah umum. Alhamdulillah beliau sekolah lagi. Jadi sekarang sudah lulus sebagai konsultan bedah onkologi. Nah, Dr. Rizal ini prakteknya Senin dan Kamis jam 2 siang. Tapi memang spesifikasi juga menangani masalah tumor, benjolan, kanker dan lain-lain. Alhamdulillah kita juga sudah mulai nih untuk pengobatan kemoterapi. Alhamdulillah. Nah, jadi kan masyarakat Garut gak biasanya jauh-jauh ya? Betul sering banyak yang kemoterapi ke Bandung kayak gitu. Betul. Nah, sekarang masyarakat Garut tidak perlu khawatir lagi bisa kemoterapi di Rumah Sakit Medina. Memang cuman sekarang lagi proses kerjasama dengan BPJS-nya, jadi sekarang baru bisa menangani pasien umum dulu. Tapi tenang aja, kita juga insya Allah terjangkau untuk kemoterapinya dan bisa dijadwalkan Senin sampai Jumat bisa gitu. Jadinya langsung sama konsultan bedah onkologinya dengan Dr. Rizal gitu. Ini juga baru. Kalau selama ini kadang pengobatannya mungkin di daerah ke Bandung misalnya sudah di cover oleh BPJS, tapi kan biaya untuk menginapnya, perjalanan, ongkos, karena kan nggak cukup yang satu kali saja gitu kan kalau terapi itu. Luar kota karena jarak tempuhnya jauh, jadi kan kayak mungkin banyak yang menginap di sana ya. Kalau misalkan di Rumah Sakit Medina kan mungkin nggak usah nginep karena memang kemoterapi ini bisa rawat jalan. Jadi 1 hari one day care service dari pagi di kemo, siang-siangnya udah pulang. Nah itu praktis banget. Jadi nggak perlu lagi jauh-jauh keluar kota, bisa kemoterapi di Rumah Sakit Medina. Iya, obatnya juga udah tersedia. Mau kemoterapi oral ataupun yang diinjeksi atau diinfuskan itu sudah bisa juga. Betul. Dan mudah-mudahan sesegera mungkin bisa diklaim oleh BPJS ya. Nih, kita sedang menunggu. Masih mengurus ya. Lagi sedang mengurus ya. Luar biasa. Boleh saya tepuk tangan untuk Rumah Sakit Medina. Luar biasa ya. Jadi memang benar-benar ini satu kita berusaha melengkapi semua. Semua ya. Ini pelayanan untuk masyarakat Garut dan sekitarnya. Dan ternyata memang tidak hanya di dekat-dekat Rumah Sakit Medina. Ini saya lihat, saya dengar juga bahwa bahkan dari selatan juga itu datangnya ke Rumah Sakit Medina, dokter. Banyak juga dari Pakenjeng, dari Cilawu, dari Bumbulang, Cikajang, banyak ternyata ya. Kalau sama ini kita berpikiran apa sih yang deket-deket aja lah ya, Wonaraja, Sukawening, ternyata enggak, Malangbong, kemudian Limbangan, itu semuanya datang ke sini. Ya, karena katanya pelayanannya enakeun katanya kalau Rumah Sakit Medina gitu. Iya, apalagi yang rumahnya jauh-jauh itu banyak juga yang berobat urologi ke kita. Nah, kita juga ada poliklinik spesialis urologi. Kita ada 2 orang nih dokternya, ada Dokter Sena HDI spesialis urologi. Prakteknya Senin, Selasa dan Rabu jam 4 sore. Lalu di hari Kamis dan Jumatnya ada Dokter Eki spesialis urologi dan jam 4 sore juga. Nah, memang kita itu banyak operasi-operasi juga ya Teh, karena kan kebanyakan bapak-bapak ya kalau ke urologi kebanyakan kayak penyakit prostat, terus juga banyak yang batu ginjal, perbatuan pokoknya yang di saluran kencing. Nah, itu tuh kayak batu ginjal atau batu di kandung kemih atau batu di saluran ginjalnya mungkin atau di mananya. Nah, itu bisa dioperasi di Rumah Sakit Medina juga. Jadi makanya banyak yang jauh-jauh itu mungkin di bagian selatan belum ada dokter urologinya. Jadinya dirujuk ke sini. Ke Rumah Sakit Medina, alhamdulillah, dan semuanya juga insya Allah kalau dengan BPJS pun gratis 0 rupiah ya untuk semua operasinya. Jadi untuk yang jauh-jauh hanya memikirkan bagaimana untuk biaya transport saja. Iya, jadi nggak usah ke Bandung lagi. Alhamdulillah bisa mempersingkat waktu, mengefektifkan waktu juga. Baik. Selain itu nih dokter, dalam sudah, bedah sudah. Kita juga ada dokter klinik spesialis jantungnya yang tadi dengan Dokter Mariam Jamilah spesialis penyakit jantung. Cuma memang kebetulan untuk bulan ini sebetulnya beliau sedang cuti, tapi kita juga sudah menyiapkan dokter penggantinya. Nah, itu juga prakteknya di Senin, Selasa dan Rabu jam 8 pagi. Jadi untuk yang pagi-pagi ya. Lalu kita juga selain itu ada
Poliklinik Spesialis THT. THT ya. Iya, telinga, hidung, tenggorokan, kepala dan leher. Itu dengan Dr. Septia Devi. Jadwalnya di hari Selasa, Rabu dan Kamis jam 1 siang. Selain itu kita juga ada klinik spesialis mata nih bersama Dr. Laila Wahyuni full ya dari Senin sampai Sabtu. Senin, Selasa dan Rabu jadwalnya jam 4 sore. Untuk hari Kamis jam 11 dan hari Sabtunya jam 8 pagi. Kita juga udah bisa operasi mata juga di Rumah Sakit Medina. Dan termasuk operasi katarak juga udah bisa. Yang katarak itu cepat banget, operasinya cuma 5 menit udah beres. Dan juga pemulihannya lebih cepat daripada operasi yang manualnya. Kita udah pakai teknologi Phaco ya, Phacoemulsifikasi. Jadi lukanya juga minim, tidak ada sayatan juga. Hasil lensanya juga pasti kita kasih yang bagus. Lalu juga pemulihannya cepat dan juga proses operasinya juga cepat juga ya, seperti itu. Selain itu kita juga ada dokter spesialis saraf bersama Dr. Sofi Minawati spesialis saraf. Jadwalnya di hari Rabu dan Jumat jam 4 sore dan hari Sabtu jam 8 pagi. Lalu selain itu kita juga punya dokter gigi. Nah, dokter gigi itu kita khususkan di hari Jumat jam 3 sore, jam 2 siang. Jam 2 siang hari Jumat bersama dokter gigi Rinenta Wulandari. Nah, memang cuman karena kita baru punya dokter gigi umum, jadi belum bisa pakai BPJS. Karena gitu, kalau misalkan BPJS itu digunakannya untuk dokter gigi spesialis untuk treatment yang spesialis. Kayak tadi kan spesialis semua tuh. Nah, jadi memang dokter giginya juga, tapi kita belum punya yang spesialis kayak ortodonti, periodonti, yang gitu kita belum punya. Jadi masih sama dokter gigi umum. Yang umum ya. Iya. Baik. Jadi khusus untuk yang dokter gigi ini, poligigi ini berarti yang di Rumah Sakit Medina belum bisa diklaim BPJS ya. Mudah-mudahan kedepannya bisa ya, Dok ya. Iya. Ya, enggak, kalau misalkan dokter gigi umum memang hanya itu ya. Iya. Jadi harus ada spesialis. Iya. Oh, baik. Baik. Dokter di sini banyak yang salah pengertian ya. Kayaknya misunderstanding gitu kan. Iya, betul. Kalau dengar masalah USG emang nuju deui gitu ya. Kadang padahal misalnya dirujuk oleh spesialis dalam, misalnya Dokter Meli atau Dokter Kevin, ini harus di USG misalnya tanggal sekian nanti dijadwal. Orang tuh berpikir, saya kan nggak hamil, Dok. Konotasinya kalau USG itu hamil. Padahal mungkin dokter bisa jelaskan dengan melakukan USG ini apa saja yang bisa diperiksa, Dokter. Iya, jadi di Rumah Sakit Medina kita juga punya fasilitas namanya unit radiologi. Nah, jadi radiologi ini bisa ngeronsen dan juga bisa USG. Betul. Nah, ngeronsen ini kayak misalkan patah tulang atau misalkan ada retak, nah itu bisa terlihat di saat ronsen tulang tersebut. Jadi ronsen itu fokusnya bisa banyak ya, bisa ke kepala, semua badan pokoknya bisa dironsen untuk melihat kelainannya. Tapi kita juga ada USG. Nah, USG ini memang dilakukan juga oleh dokter spesialis radiologinya. Kita bersama Dr. Rizky Roshidah Nur, spesialis radiologi, jadwalnya di Senin, Selasa, Rabu jam 1 siang. Dan juga kita ada 2 dokter ya. Satunya lagi dengan Dr. Ridwan Budimansyah, spesialis radiologi, jadwalnya di hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Kamis jam 6 sore, Jumat jam 1, dan Sabtu jam 10 pagi. Tapi memang itu by appointment dan di jadwal ya, maksudnya pelaksanaannya gitu. Karena memang sebelumnya harus puasa dulu kalau mau di USG. Kenapa harus puasa dulu? Jadi supaya hasilnya lebih bagus. USG-nya yang bisa dilakukan biasanya USG kepala sebetulnya bisa biasanya ya? USG kepala ini biasanya untuk indikasinya ke bayi-bayi ya. Misalnya bayi-bayi yang memang kepalanya belum bentuk sempurna, nah di USG kepala itu bisa. Bisa juga untuk USG perut, USG dada juga bisa. Biasanya kalau USG dada itu untuk yang di hasil ronsennya itu terdapat cairan di paru-paru dan akan dilakukan tindakan torakosintesis atau pengeluaran cairan dari paru-paru keluar. Nah itu biasanya di-guide oleh USG dada gitu. Jadi untuk melihat setinggi apa cairan yang ada di paru-parunya. Jadi supaya dokternya juga lebih tepat untuk mengeluarkan cairan tersebut. Bisa juga USG di perut. Nah, ini yang biasanya yang lebih sering dilakukan dan direkomendasikan oleh dokter dalam atau dokter bedah. Nah, ini biasanya untuk pasien-pasien yang sering nyeri perut. Jadi misalkan untuk melihat kelainannya sering sakit perutnya itu di sebelah mana sih? Apakah di liver atau di usus atau di tuh ada empedu ya. Terus juga untuk ginjal juga bisa terlihat gitu. Jadi itu biasanya untuk mendeteksi adanya benjolan atau batu
atau ada biasanya di empedunya tuh banyak lumpur atau apa, pokoknya segala macam masalah ya yang ada di perut itu tuh bisa terlihat lewat USG abdomen namanya. Selain itu juga kita bisa USG ginjal, khusus ginjal juga bisa, USG kandung kemih, misalkan USG, pokoknya USG traktus urinarius atau USG saluran kemih ya, itu juga gunanya untuk melihat misalkan batu ginjal, batunya sebesar apa sih ukurannya, itu bisa terlihat lewat USG. Jadi misalkan letaknya di mana, nanti biar dokternya pun tepat gitu untuk mengoperasinya kayak gitu. Betul. Jadi nanti setelah ada hasilnya juga mungkin ternyata ini ada keluhannya di ginjal, mungkin nanti dari spesialis dalam itu bisa dirujuk ke urologi. Mungkin betul. Ya dokter ya seperti itu. Jadi memang USG dan ronsen ini tujuannya untuk penunjang diagnosa. Jadi biar dokternya juga lebih tepat untuk mendiagnosa pasiennya dan juga untuk memberikan tata laksana yang tepat juga untuk pasiennya. Karena misalkan nih ada juga misalkan keluhan bapak-bapak yang BAK-nya atau pas mau buang air kecil susah misalkan. Nah, itu kan penyebabnya bisa banyak ya. Bisa memang di saluran kencingnya yang mampet, bisa emang ada penyempitan, bisa juga atau prostat yang membesar gitu. Jadi itu semua bisa di USG. Nah, biasanya memang kebanyakan prostat yang membesar. Nah, itu juga nanti kan kalau udah ketahuan di lewat USG bisa langsung dioperasi juga sama dokter urologinya gitu. Jadi sebenarnya itu semua juga tidak menakutkan ya Teh ya, karena cuma di toel aja kok pakai alat gitu ya, nggak sakit gitu. Dan memang sebelumnya harus puasa dulu untuk hasil yang lebih bagus gitu. Ya baik ya Insan Medina, itu tadi lengkap sekali ya. Jadi untuk Insan Medina yang mempunyai keluhan ya mengenai berbagai macam kesehatan itu bisa langsung ke Rumah Sakit Medina. Itu karena dirujuk dari misalnya Dokter Meli ataupun juga Dokter Kevin. Bisa kalau misalnya dari luar nih, sebetulnya mau periksanya ke dokter yang lain, tapi misalnya saya mau pengen USG aja, ke radiologi aja, ke rumah sakit, bisa ya? Iya, asalkan udah punya pengantarnya dari dokter sebelumnya, misalkan udah ada nih belangkonya untuk pemeriksaan apa, itu bisa langsung aja ke pendaftarannya. Jadi untuk langsung daftar ke radiologi, daftar jadi nggak masuk lagi ke dokter spesialis. Gitu. Selain itu juga untuk per USG-an kita juga minggu depan insya Allah kita mau pengadaan juga untuk USG jantung. Jadi kan selama ini kita belum punya ya USG jantung. Biar ketahuan itu biasanya untuk penyakit-penyakit yang pembengkakan jantung. Nah, segede apa sih jantungnya atau seberat apa sih pembesaran dan pembengkakan jantungnya itu. Nah, insya Allah minggu depan kita mau launching juga USG jantungnya. Jadi buat Insan Medina juga yang punya penyakit jantung dan direkomendasikan untuk diperiksa USG jantung, itu bisa dilakukan di Rumah Sakit Medina untuk bulan ini. Akhir bulan ya. Terus juga untuk di mata juga sebenarnya kita bisa melayani USG mata dan biometri, tapi itu memang dilakukannya langsung dengan dokter matanya gitu. Kita juga yang USG yang kehamilan juga bisa, cuma dilakukan oleh dokter objinnya seperti itu. Dan USG-nya juga ada 2 dimensi sama 4 dimensi ada gitu. Jadi semuanya lengkap insya Allah ya. Insya Allah ya. Juga untuk Insan Medina yang tidak bisa misalnya, saya mah harus melakukan ini, tidak. Nanti harus periksakan terlebih dahulu. Nanti tetap sih harus periksa dulu pemeriksaan sebelumnya. Seperti apa nanti akan disarankan oleh dokter poli yang Insan Medina periksakan seperti itu. Nah dokter, kita ngobrol-ngobrol lagi nih, nanti ini gak kerasa udah mau 1 jam. Takutnya dokternya capek nih. Aduh, mau rehat dulu sebentar. Kita lagu dulu ya. Iya deh ya. Pokoknya untuk Insan Medina yang ingin bertanya silahkan. Nanti saya akan coba terima telepon di 0262284072 atau bisa juga melewati WhatsApp di 081767811053. Jangan kemana-mana, tetap di sini bersama saya Rosi Purwana dan juga tentunya bersama Dr. Anet Lesmana di program acara Bincang Sehat. Jangan sekali, bisa seharian kita ngobrol bareng dokter di sini ya. Cuman beliau masih beberapa banyak yang harus dibereskan. Jadi nampaknya sebagian saja. Nanti sisanya kita akan jadwalkan kembali ya dok ya. Kita ngobrol-ngobrol lagi, bincang sehat lagi. Kita mau ngobrol-ngobrol lah. Siap, mangga dokter. Dokter, sebelum kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya dari saya pribadi, kemudian ada yang dipaparkan oleh dokter sendiri, ada yang masuk dulu nih dok. Kita akan baca terlebih dahulu ya dokter ya. Boleh. Assalamualaikum dokter, ini sama Neng Dona ya.
katanya Neng Dona kan di IUD tapi nggak lancar haidnya. Gimana caranya supaya lancar haidnya? Tolong dikasih saran. Terima kasih katanya gitu dokter. Jawab ya sebisanya aja karena memang kalau misalkan urusan hormon itu emang agak sulit ya. Betul. Jadi kan memang KB itu ada 2 macam, ada 3 macam deh. 3 macam, iya. KB yang hormonal itu biasanya pil sama suntik. Pilnya itu juga ada memang harus rutin terus diminum ya untuk pil. Dan untuk yang suntik itu ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan. Mangga bebas mau pilih yang mana. Untuk yang non hormonal itu biasanya memang pakainya IUD. IUD itu juga ada modelnya ya, ada yang bentuknya T sama spiral. S. Sebetulnya sama aja. Mau bentuknya mau T mau sama spiral. Satunya lagi metodenya ada yang metode alamiah. Itu metodenya kayak kalender sama dari suami gitu ya. Cuman untuk pertanyaan Teteh memang pasti awal-awal di KB bakal nggak teratur ya itu yang harus digarisbawahi karena tetap aja yang namanya KB kan merencanakan supaya kita belum dibuahi gitu ya, belum hamil. Jadi memang akan mengganggu siklus hormon di dalam tubuh kita, hormon kewanitaannya gitu. Apalagi pemakaian yang hormon. Kalau yang hormon yang si KB suntik dan pil itu pasti bakalan mengganggu sekali ya ke siklus menstruasi kita. Ada yang menstruasinya jadi jarang, ada yang enggak sama sekali, dan ada juga yang suka lama. Nah itu. Untuk yang KB IUD juga sebetulnya sama, tapi nanti biasanya ketika si IUD-nya sudah beradaptasi dengan sistem reproduksi kita, itu biasanya sih mulai normal. Tapi memang awal-awal itu biasanya ya, tapi itu juga tiap orang beda-beda ya. Maksudnya nggak harus sama gitu gejala-gejalanya. Cuman memang biasanya kalau misalkan IUD-nya itu awal-awal memang pasti ada gangguan ke mens kita. Tapi nanti kalau sudah beradaptasi itu lama-lama juga bisa normal lagi. Tapi IUD juga kan ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 8 ya kalau nggak salah. Jadi kalau misalkan memang gak nyaman posisinya, karena kan itu bisa bikin gak nyaman karena posisinya ya, misalkan karena posisinya ada yang udah ngegeser atau ada yang gimana. Nah itu biasanya yang bikin suka kadang-kadang ada pendarahan atau sakit perut sering biasanya kayak gitu. Kram gitu ya. Itulah dia makanya harus dikontrol juga tuh IUD-nya. Biasanya dilakukan USG. Nah ada USG pengontrolan IUD. Kalau misalkan tidak ada masalah itu satu tahun sekali dianjurkannya. Tapi kalau misalkan bermasalah ya sakit perut misalkan atau ngerasa nggak enak di bagian sistem reproduksinya, itu bisa dikontrol di USG. Nah itu biasanya kelihatan posisinya atau mungkin ada gangguan tuh dari situ gitu. Baik ya. Nah, tapi memang semua orang pasti beda-beda nih gejalanya. Tapi harusnya sih kalau misalkan USG-nya udah IUD-nya udah bisa lama, udah bisa beradaptasi mah siklus mensnya biasanya sih bagus, tapi lebih jelasnya bisa konsultasi sama dokter spesialis kandungannya masing-masing. Dari faktor pikiran, stres juga ini bisa berpengaruh juga soalnya, ya, karena kan memang berkaitan dengan hormon kewanitaan. Betul. Entah itu dari aktivitas, stres dan lain-lain juga. Orang yang nggak pakai IUD aja suka gangguan gitu. Iya, jadi memang. Tapi kalau misalkan sudah pakai IUD, ada baiknya langsung konsultasi saja ya, teknik ya. Baik ke poli kandungan, obgyn ya, atau mungkin ke bidan dulu mangga ya. Pokoknya ini ke fasilitas kesehatan yang memang diperuntukkan untuk pemeriksaan IUD ya, seperti itu. Lebih spesifik lagi seperti itu. Baik, dokter, tadi kita sudah membahas mengenai daftar atau jadwal terbaru dari dokter poli nih di Rumah Sakit Medina seperti itu kan ya. Nah, kemudian banyak orang yang sekarang ini masih percaya mitos-mitos ya dok ya. Misalnya habis lahiran mah, apalagi yang di sesar misalnya, gak boleh makan ini, gak boleh makan itu, nanti teh jahitannya gak bisa ngegebrah cenah, bisa buka lagi nantinya susah rapat lagi. Kesannya kayak mitos ya. Iya, kesannya kan kayak yang operasi itu kayak yang jahit biasa gitu ya. Padahal kan istilahnya itu sangat maksimal sekali ya dari penanganan dokter itu. Jadi tentunya mitos-mitos itu kayaknya harus dihempaskan nih dok. Iya, ya, benar nggak boleh makan daging, nggak boleh makan buah. Enggak ya, banyak. Salah. Ya. Jadi memang kan habis operasi itu, apalagi terutama operasi di daerah perut ya. Perut itu tuh banyak lapisannya. Betul. Ibarat kata 7 lapis lah itu tuh bisa ada di perut ya. Yeah. Jadi kalau jangan takut untuk
takut nggak buka lagi apa gimana, karena itu sugesti mempengaruhi gitu. Sebenarnya dokter juga sudah menjahit itu udah sangat maksimal, udah rapet, dan juga sampai lapisan dari dalam sampai keluarnya itu juga memang sudah dijahit. Jadi ibu-ibu setelah lahiran itu pertama pikirannya juga harus positif vibes ya tentunya. Tidak boleh berpikiran yang negatif-negatif, apalagi soal makanan. Nah, makanan ini tidak ada pantangan sebetulnya kalau sudah selesai dioperasi ataupun melakukan jahitan apapun ya, karena sebetulnya yang paling bagus memang yang berprotein tinggi untuk memperbaiki jaringan kulit yang rusak gitu. Jadi biar cepat rapat lah ibaratnya gitu. Otot ya nanti ya seperti itu. Biar cepat rapat harus makan yang tinggi protein. Nah, makanya banyak dianjurkan itu sebetulnya sama dokter tuh banyak makan telur, banyak makan ikan gabus yang bagus-bagus kan, ikan kembung dan lain-lain. Nah, itu tuh tujuannya sebetulnya untuk memperbaiki jaringan kulit yang rusak sehingga kulitnya gampang nyatu lagi, rapat lagi. Dan juga dilengkapi tentunya dengan 4 sehat 5 sempurna yang lainnya. Jadi jangan hanya terpaku tiap hari makanya ikan terus ya, enggak gitu sayur, juga gitu. Boleh harus terus. Sayur, buah-buahan atau apa gitu. Semuanya harus dimix ya sebetulnya. Karena untuk nutrisi juga kan ibu setelah melahirkan tuh harus menyusui juga, betul. Nanti kalau misalkan ASI-nya nggak keluar itu kan kasihan juga dedenya, karena kan kita yang pro untuk menyusui ASI eksklusif ya, tahun gitu. Masa nanti bayinya tidak disusui karena intake ibunya kurang gitu. Tapi tetap ya harus 4 sehat 5 sempurna, dan terutama memang ditambah dengan tinggi protein agar lukanya itu cepat kering kayak gitu. Nah, kemudian ini nih dokter, banyak yang melakukan operasi sesar. Nah, itu kebanyakan takut. Sebetulnya memang semua tuh udah dikasih obat ya sama dokternya. Jadi jangan takut, jangan parno mungkin ya gitu. Kita harus membiasakan langsung beraktivitas itu. Kenapa? Supaya justru malah akan memperbagus lukanya sebetulnya. Karena kalau misalkan tiduran terus nggak ada aktivitas, justru malah kan lukanya tegang juga gitu ya? Iya gitu. Jadinya kulit-kulit otot-ototnya juga jadi kayak nggak terbiasa untuk jadinya nggak elastis gitu ya. Betul. Justru. Jadi untuk mungkin buat ibu-ibu yang mau lahiran, untuk memilih metode ya, mungkin untuk lahirannya kan memang lahiran itu macam-macam ya Teh ya. Betul. Ada lahiran normal, ada lahiran sesar. Sesar juga ada macam-macamnya. Bukan macam-macam ya, sesar masih cuman kayak begitu aja sebetulnya. Untuk saya tanya ada yang ke lurus, ada yang menyamping sebenarnya begitu-begitu aja sih. Cuma memang ada yang namanya SC itu, ada yang ERAX ya, sama SC normal. Nah, kalau yang ERAX ini memang terkenalnya habis SC ERAX langsung bisa jalan, ajaib banget. Tapi memang itu ada resep-resep rahasia. Kenapa sih ibu-ibu itu memang habis lahiran itu bisa langsung jalan, itu namanya SC metode ERAX juga. Ada juga yang VBAC atau lahiran normal setelah sesar. Nah, jadi memang sebenarnya yang sesar itu nggak harus sesar lagi Teh. Kalau misalkan memang sudah lewat 2 tahun dan juga lukanya bagus, itu sebenarnya bisa juga lahiran normal sebetulnya kalau misalkan kondisi bayinya juga bagus gitu. Justru mitosnya kan kalau sama ini sekali sesar terus sesar. Salah berarti ya. Iya, bisa juga lahiran normal walaupun sebelumnya sesar. Dan juga untuk lahiran normal juga ada macam-macamnya memang, karena tergantung kondisi dari bayi dan tenaga ibunya juga ketika melahirkan ya. Ada melahirkan yang normal mah langsung aja ya gitu. Ada juga yang vakum, memang itu vakum tuh dibantu bayinya supaya bisa cepat keluar. Ada juga yang harus di episiotomi atau diperluas lagi jalan lahirnya supaya si bayinya itu bisa keluar gitu. Ada juga yang berbagai metode lainnya lah ya. Itu nanti mudah-mudahan sih semuanya insan Medina yang lagi hamil, mudah-mudahan nanti melahirkannya tuh lancar semuanya, normal ya tentunya yang diharapkan, karena tetap normal itu penyembuhannya tetap lebih cepat, juga ibu-ibunya juga lebih nyaman mungkin kan langsung bisa beraktivitas lahir tanpa memikirkan luka-luka gitu. Takut gerak gitu tanpa memikirkan bekas-bekasnya dan lain-lain. Memang lebih utamakan sebaiknya sih normal ya. Jadi makanya ibu-ibu hamil juga sebelum lahiran itu harus rajin jalan. Betul. Olahraganya itu bukan olahraga yang berat tapi yang ringan aja sebetulnya. Jalan kaki. Terus kalau saya minta kan kalau kita ngepel itu kan yang ngepelnya tapi sambil dongkot cenahnya. Ngepelnya tinggal yang gerak itu cuma tangan nih. Justru yang paling bagus itu ngepel yang zaman dulu ya. Iya, jadi biar posisi bayinya juga bagus tuh. Kepalanya bisa langsung di bawah, karena kalau misalkan posisinya juga misalkan sungsang atau apa itu mempengaruhi proses persalinannya juga. Bisa juga
wah ini karena posisinya susah harus sesar kayak gitu. Nah, banyak yang pertanyaan yang masuk ke Radio Medina nih, khususnya apakah melakukan sesar, tindakan sesar di Rumah Sakit Medina ini bisa dengan BPJS? Itu yang pertama, dokter. Kemudian kalau yang lahirannya normal, misalnya nggak ada masalah nih, tapi misalnya pengen ke Rumah Sakit Medina terus pakai BPJS, itu bisa nggak, dokter? Bisa, sebetulnya semua operasi dan semua tindakan di Rumah Sakit Medina itu semuanya bisa menggunakan BPJS Kesehatan sesuai indikasi medis. Jadi memang kalau yang lahiran normal ataupun operasi juga itu bisa pakai BPJS ya, baik ya. Jadi kalau selama ini di pikiran Insan Medina, kalau ke Rumah Sakit Medina pakai BPJS itu harus ada tindakan saja, bidanan ya? Yang sesuai indikasi, karena biasanya kan kalau lahiran normal yang sudah punya BPJS itu pada di Vaskes 1 semua teh. Gitu diarahkannya ya? Diarahkannya di Vaskes 1 oleh bidan atau oleh puskesmas atau oleh klinik rawat inap yang memang menyediakan fasilitas persalinan. Nah itu biasanya untuk yang BPJS juga bisa dipakai di Vaskes 1. Jadi kalau ketika ke rumah sakit itu yang ada keluhan berarti? Iya, kalau ada yang misalkan penyulit nih, misalkan di Ibu Bidan lahirannya, udah berapa jam belum lahir-lahiran nih, tapi belum ada pembukaan banget, misalnya. Ya. Nah itu biasanya kan dirujuk tuh dari bidan atau dari Vaskes 1-nya untuk ke rumah sakit. Baik. Nah persalinan yang dirujuk dari Vaskes 1 itu yang bisa pakai BPJS. Gitu ya. Seperti itu ya Insan Medina ya. Misalnya tiba-tiba yang memang dari daerah nih, misalnya butuh divakum atau apa kayak itu, yang memang fasilitasnya di Vaskes 1 tuh nggak ada gitu. Ya, seperti itu. Misalnya sudah pecah kutub bisa ke Ponek ya biasanya kan. Ponek itu ada di IGD. Dan juga biasanya untuk nggak cuman yang bermasalah di persalinan aja, tapi memang yang kondisi bayinya misalkan udah gawat janin, dalam artian detak jantung bayinya udah agak melemah. Nah itu kan harus dibutuhkan tindakan pengeluaran bayi segera ya untuk terlaksananya. Jadi memang itu harus di rumah sakit. Jadi kalau yang udah curiga ke gawat janin memang harus di rumah sakit semuanya gitu. Jadi lebih baik karena biar bayinya bisa langsung masuk ke fasilitas NICU. Nah tadi kita sudah memberikan pemaparan nih, terutama Dokter Anet mengenai kemoterapi. Kemudian sering banget nih di Radio Medina itu mendengar dialisis. Apa sih dok dialisis? Iya, jadi kita juga di Rumah Sakit Medina punya fasilitas untuk cuci darah teh. Untuk cuci darah itu namanya memang unit dialisis. Sebetulnya cuci darahnya aja namanya hemodialisa. Tapi karena perkembangan ilmu, kita hemodialisanya itu ada dua metode. Ada yang menggunakan kayak mesin, ada juga yang CAPD. CAPD itu metodenya memang belum ada di Rumah Sakit Medina, tapi insya Allah mungkin pengembangan ke depannya. Jadi CAPD dan hemodialisa digabung menjadi dialisis. Sama-sama tujuannya untuk cuci darah juga. Nah sekarang kita baru ada 9 mesin untuk cuci darahnya, tapi alhamdulillah jadwalnya sehari 2 shift tuh penuh terus teh. Berarti memang yang punya penyakit ginjal, gagal ginjal stadium 5 itu sudah banyak ya di Kabupaten Garut. Nah, kita sekarang sedang menyekolahkan lagi perawat-perawatnya untuk sertifikasi dialisis. Jadi nanti kita rencana mau menambah mesin sampai 16 mesin di awal tahun depan supaya bisa maksimal juga. Jadi nanti dalam satu shift bisa 16 pasien terlayani semua 2 shift, jadinya 32 pasien dalam sehari. Gitu, karena kan jadwalnya untuk pasien-pasien gagal ginjal stadium 5 ini bisa ada yang seminggu sekali, bisa ada yang seminggu 2 kali. Dia harus dicuci darahnya gitu supaya ginjalnya tetap bagus gitu, fungsi ginjalnya. Iya. Jadi kalau beberapa waktu lalu banyak sekali berita-berita yang berseliweran mengenai ginjal darurat, penyakit ginjal. Ternyata memang ini terbukti sekali, khususnya di Garut sendiri, dengan banyaknya pasien yang masuk ke Rumah Sakit Medina melakukan cuci darah lain sampai Jadi dan cuci darahnya itu tuh nggak hanya yang udah tua teh, tapi yang masih muda juga ada. Mungkin entah itu faktor gaya hidup sebelumnya, misalkan sering minuman-minuman yang berwarna, minuman-minuman kayak ekstra gitu ya kayak gitu-gitu dan lain-lain yang membuat fungsi ginjalnya itu menurun sehingga memang sampai rusak dan harus dicuci darah. Dan untuk Insan Medina yang
punya penyakit ginjal dan mau dicuci darah di rumah sakit Medina, itu juga bisa banget menggunakan BPJS. Jadi kita sudah bisa terlayani ya dengan umum dan BPJS, dan asuransi lainnya juga udah bisa. Jadi langsung aja nanti menghubungi ke rumah sakit Medina gitu. Nah gitu ya, Insan Medina. Jadi alhamdulillah sekali ya, sangat membantu ya. Karena kalau misalnya kita bayar secara umum, ini biayanya lumayan. Dan juga memang tidak semua rumah sakit di Kabupaten Garut memiliki fasilitasnya gitu. Seperti itu ya. Baik. Ini luar biasa nih. Jadi senantiasa rumah sakit Medina memberikan pelayanannya ditambah lagi. Ini terbukti dengan sekarang sedang pendidikan ya untuk para perawatnya ya, supaya nanti penambahan lagi untuk kapasitas dari pasien dari cuci darah seperti itu. Kemudian kalau Insan Medina sering mendengarkan spirometri, tadi dialisis, talasemia, kemudian spirometri. Spirometri itu apa sih, Dok? Kita juga ada fasilitas spirometri di rumah sakit Medina di rawat jalan ya. Jadi memang itu biasanya juga direkomendasikan oleh dokter untuk pasien-pasien yang sering menderita sesak ya. Misalkan kayak asma, terus ada sering sesak berulang dalam 1 tahun tuh sering kambuhan. Sesaknya atau batuknya itu biasanya dites dengan menggunakan alat namanya spirometri untuk melihat kualitas fungsi paru-parunya gitu. Nah, selain itu juga tadi sempat disinggung juga soal talasemi. Jadi kita juga ada unit talasemi dan bank darah. Jadi memang sekarang kita banyak pasiennya udah di atas 30 ya untuk pasien talasemi. Biasanya kan talasemi ini penyakit yang memang HB-nya itu suka rendah jadi memang HB-nya itu tidak pernah normal karena memang ada suatu kelainan di dalam tubuhnya yang tidak bisa memproduksi sel darah merah secara maksimal gitu. Jadi memang dia bawaan ya gitu. Jadinya HB-nya sering kurang dan harus ditransfusi pengobatannya, dan juga ada obat-obatan khusus yang harus diminum tiap bulan dan juga beberapa vitamin untuk menunjang, karena kan kalau sel darah merahnya kurang terus biasanya produksi ke yang lainnya juga jadi ikutan jelek ya gitu. Jadi memang di talasemi ini memang unit spesial juga, dan dia juga rawat jalan ya, jadi one day service juga. Dan transfusinya juga kita dilakukannya di rumah sakit Medina, dan juga darahnya juga dari rumah sakit Medina. Kita juga udah punya bank darah buka 24 jam. Jadi kita sudah menyediakan darah sendiri gitu ya, maksudnya untuk pasien-pasien yang membutuhkan darah. Jadi nggak perlu jauh-jauh lagi, semuanya difasilitasi sama rumah sakit gitu. Baik. Setelah ada bank darah khususnya di rumah sakit Medina, berarti otomatis kan kita juga memerlukan istilahnya sumbangan juga nih ya, dokter ya, untuk menunjang. Ya begitu. Ada langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh rumah sakit Medina nih, Dok, untuk mendapatkan istilahnya supply lah ya, untuk donor darah tersebut. Jadi laboratorium dan bank darah di rumah sakit Medina, pertama kita sudah bekerja sama dengan PMI Kabupaten Garut juga untuk penyediaan darah, dan juga kita juga bekerja sama dengan RSUD Otista Kabupaten Bandung juga untuk penyediaan darah, dan juga PMI Kota Bandung juga. Kita sudah bekerja sama dengan berbagai macam stakeholder ya untuk penyediaan darah di rumah sakit Medina, dan juga kita rutin melakukan donor darah juga di rumah sakit Medina. Biasanya kita rutin hampir tiap bulan kita ada. Itu umum ya, Dok ya, untuk umum ya? Iya, untuk umum. Jadi mangga yang teman-teman daerah Wanaraja dan sekitarnya yang suka menyumbangkan darahnya untuk didonorkan, boleh datang nanti ke rumah sakit Medina tanggal 24 Mei 24 Mei lagi 24 September 2024 di rumah sakit Medina di gedung aula lantai 1. Kita mau menyelenggarakan donor darah gitu, dan tentunya ada syarat-syaratnya, bisa teman-teman baca di Instagram rumah sakit Medina @Medina Hospitals. Jangan lupa di follow. Nah itu yang ngerasa ingin deh menjadi pendonor. Iya, karena pendonor itu nggak merugikan, justru malah sehat ke badan kitanya, karena kan ketika darah kita didonorkan, kita akan produksi darah yang baru, jadinya yang lebih bagus lagi kualitasnya, dan otomatis ya kita juga jadi sehat kan gitu ke dalam tubuhnya, jadi tidak ada rugi ya dalam membantu sesama itu. Betul, kita bisa membantu, dan kita juga insya Allah bisa membuat tubuh kita lebih bugar
betul, ya, seperti itu. Baik. Nah, tadi disampaikan oleh dokter mengenai laboratorium. Nah, ternyata laboratorium apa saja nih dokter yang bisa dilakukan di Rumah Sakit Medina, termasuk tidak hanya pasien di Rumah Sakit Medina, dari luar juga bisa ya dokter ya? Dari luar juga bisa. Baik. Kita menerumnya buka 24 jam ya Teh ya. Dan analis juga 24 jam. Kita juga dilengkapi dengan dokter spesialis patologi kliniknya, ada bersama dokter Yuda, spesialis penyakit spesialis patologi klinik ya. Jadi semuanya pastinya terjamin hasilnya dan kualitasnya. Kita juga udah bisa periksa hematologi. Hematologi itu seperti periksa HB, leukosit, untuk sel darah putih, sel darah merah. Terus juga kita juga bisa periksa pembekuan darah, tanda-tandanya. Terus juga kita bisa periksa fungsi hati, fungsi ginjal, karbohidrat, kaya gula, kolesterol total. Terus juga kita juga bisa periksa urin, bisa periksa tes narkoba juga Teh. Bisa ya? Untuk biasanya kan yang tes mau CPNS nih bentar lagi. Bener. Barangkali ada yang mau tes narkoba, bisa di Rumah Sakit Medina juga ya. Terus juga kita bisa periksa elektrolit kayak misalkan natrium, kalium, kalsium nih biasanya untuk periksa kayak kok sering lemes ya gitu. Nah, itu bisa juga diperiksa di Rumah Sakit Medina. Selain itu juga kita bisa tes lainnya kayak tes sensitif ya, kayak hepatitis, HIV, yang kayak gitu-gitu juga kita bisa periksa di laboratorium Rumah Sakit Medina. Kita juga bisa untuk periksa biasanya ini untuk yang penyakitnya TBC, untuk penunjang diagnosanya kita bisa periksa juga tes dahaknya. Atau tes mantuknya untuk anak-anak bisa juga. Untuk tes tipes, demam berdarah itu juga kita bisa. Pokoknya insya Allah kita lengkap. Dan kita juga punya fasilitas patologi anatomi untuk biopsi. Jadi untuk kayak misalkan teman-teman Insan Medina yang sudah pernah diperiksa benjolannya di lab gitu ya, maksudnya dilihat apakah ini si benjolannya ganas atau jinak, atau ini tuh apa sih sumbernya dari mana. Nah, itu bisa juga diperiksa di patologi anatomi Rumah Sakit Medina bersama Dr. Akbar, spesialis patologi anatomi. Termasuk pap smear juga ada ya dok? Iya, pap smear juga bisa, ada dua metode, konvensional sama yang liquid. Kita juga bisa periksa FNAB juga, atau misalkan periksa cairan, misalkan yang tadi kan ada penyakit paru-paru nih yang ada penumpukan cairan di paru-paru, terus sudah disedot sama dokter dalamnya atau sama dokter bedahnya, dan cairan itu kita periksa juga ke patologi anatomi. Tujuannya apa? Biar kita tahu cairan itu apa sih sebenarnya yang numpuk di paru-paru kita, dan juga si cairan itu berbahaya apa atau enggak tidak, ya. Nah, itu bisa diperiksa di patologi anatomi kita bersama dokter Akbar gitu. Dan semuanya insya Allah hasilnya juga nggak lama. Untuk patologi anatomi untuk biopsi gitu biasanya kita pokoknya 7 hari udah jadilah. Udah jadi ya. Jadi pertanyaan BPJS nggak dok itu? BPJS ya. Ya, semuanya BPJS asal ada rujukan dari dokternya. Tapi untuk yang kayak patologi anatomi, karena misalkan diambilnya pada saat operasi atau mungkin pada saat dalam masa perawatan itu di cover BPJS. Tapi untuk misalkan yang datangnya umum, nah itu ya umum gitu. Ya. Iya. Misalnya tiba-tiba nih karena sudah menikah, sudah punya anak, pernah menggunakan alat kontrasepsi, pengen pap smear deh misalnya terosin, berarti masuknya umum karena tidak dirujuk oleh dokter. Iya, betul. Baik ya, seperti itu. Jadi bisa dibayangkan ya Insan Medina ya. Jadi untuk Insan Medina yang ingin melakukan pap smear, karena kalau untuk wanita sudah menikah otomatis kan pernah melakukan hubungan seksual, pernah melahirkan, nampaknya harus ya dok ya untuk saat ini melakukan untuk screening seperti itu ya. Apalagi sekarang yang vaksin baru ya, ada vaksin HPV untuk kanker serviks ya. Nah, itu bisa juga. Tapi di Medina belum ada vaksinnya. Belum ada ya. Oke. Ada yang bertanya kembali nih dokter. Ya, Assalamualaikum sama Teh Novi nih katanya. Masalah KB IUD lagi nih. Pendarahan terus menerus, cara mengatasinya bagaimana? Kalau tadi tidak teratur Neng Dona, kalau sekarang Teh Novi katanya terus menerus. Sebenarnya tadi udah disinggung ya Teh Novi. Jadi untuk yang pendarahannya terus menerus, memang itu juga harus kita lihat, diperiksa juga dengan USG, karena takutnya memang posisinya ada yang salah dari IUD-nya sehingga menyebabkan pendarahan. Ada baiknya nanti Teh Novi langsung konsultasi aja dengan dokter spesialis obgyn biar nanti bisa dicek langsung. Takutnya memang posisinya ada yang salah atau ada masalah lain di reproduksinya. Jadi nanti dilihat di USG kalau hasilnya seperti apa, nanti biar dibetulkan lagi atau di ini lagi gitu ya. Tapi memang sebaiknya langsung konsultasi dengan dokter spesialis obgynnya ya Teh Novi. Betul ya. Atau bisa juga dikarenakan memang karena
Katanya bisa BPJS kalau ada rujukan bisa ya dokter ya? Iya, kalau ada rujukan bisa. Jadi nanti teman-teman Insan Medina yang punya BPJS misalkan pengen periksa di dokter objin, itu minta dulu surat rujukannya dari Vaskes 1-nya. Nanti dari Vaskes 1-nya kalau sudah ada rujukannya bisa daftar online melalui mobile JKN ya. Nanti jangan lupa teman-teman Insan Medina install dulu aplikasi mobile JKN di Play Store atau di App Store-nya di handphone masing-masing. Nanti setelah itu akan muncul surat rujukannya di mobile JKN. Jadi tinggal diklik aja untuk daftar ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut ya. Pilihannya itu ada di situ dan pilih Rumah Sakit Medina. Nanti di situ muncul dokter-dokternya dan juga itunya segala macamnya. Nanti juga jadwalnya juga ada. Tapi memang untuk yang terupdate jadwalnya nanti ngikut yang di Instagram kita aja di @medinahospitals. Atau bisa juga teman-teman Insan Medina kalau misalkan mau daftar bisa lewat aplikasi Nuha. Jadi nanti di-download juga di Play Store atau di App Store-nya untuk aplikasi Nuha, itu juga bisa langsung nge-link ke BPJS-nya. Jadi bisa dua metode ya, teteh-teteh Insan Medina semuanya. Jadi untuk daftar ke Rumah Sakit Medina bisa aplikasi online ya. Gitu. Bisa lewat JKN Mobile atau boleh juga ke Nuha, itu sudah otomatis langsung nyambung ke BPJS. Tapi memang kalau misalkan ada kesulitan atau apa, mangga silakan konsultasi melalui DM Instagram atau ke nomor customer care atau ke nomor nomor pendaftarannya ya. Biasanya nanti suka diupdate di Instagram kita. Maka boleh ditanyain langsung atau boleh juga langsung datang ke pendaftaran. Nah itu misalnya biar aja langsung nanya aja ke sini nggak apa-apa ya. Misalnya setelah ada informasi selengkap-lengkapnya, mungkin nanti juga akan dibantu juga untuk pendaftarannya seperti apa. Nanti tinggal ngikut aja ya dok ya. Misalnya nanti buat daftarnya tinggal online dulu. Nanti pada saat sudah dapat tanggal yang pasti tinggal langsung datang ke sini dan registrasi ulang lagi ya dokter ya. Iya, nanti tinggal check in aja kalau sudah daftar online gitu ya. Teh Novi, mudah-mudahan jelas dan bisa membantu ya. Baik dokter, tadi disinggung mengenai donor darah, itu berarti berkelanjutan setiap bulan ya dokter ya? Insya Allah setiap bulan dan akan terus kita update jadwal-jadwalnya di Instagram Medina. Nah gitu. @medinahospitals, jangan lupa di follow dan di like ya. Jadi untuk Insan Medina yang ingin menjadi pendonor tetap juga tinggal dilihat aja jadwalnya nih, Rumah Sakit Medina kapan nih donor darahnya. Untuk September sudah ada jadwalnya, nanti Oktober dinantikan lagi. Jadi Insan Medina juga badannya tetap fit, insya Allah tetap segar, terus juga bisa menebar kebaikan juga ya. Ada informasi selanjutnya dokter yang ingin disampaikan mungkin? Mungkin untuk seputar informasi mengenai Rumah Sakit Medina bisa teman-teman follow terupdate-nya di @medinahospitals di Instagramnya, atau juga bisa ke bertanya-tanya ke customer care kita di 0858 602 55592 atau di PIPP. PIPP itu Pusat Informasi Penanganan Pengaduan. Nah, itu ya. Itu bisa di 081 806 500. Pokoknya semuanya update-nya sebetulnya udah ada di Instagram, lengkap banget. Dari mulai jadwal dokter, jam besuk, juga informasi cuti dokter. Biasanya kan yang ini udah daftar online tapi dokternya cuti. Nah, itu bisa dilihat update-nya di @medinahospitals. Di follow aja mangga teman-teman. Nah, jadi ke ini deh dokter, ini banyak sekali yang belum paham mengenai aturan untuk membesuk nih dok. Masih tetap banyak yang bawa anak-anak. Itu sebetulnya usia minimum yang boleh ikut membesuk tuh berapa sih dokter? Usia yang boleh membesuk adalah 13 tahun ke atas. Usia di bawah itu nggak boleh. Bukannya nggak boleh, bukannya dilarang, tapi memang untuk kebaikan anak-anak juga. Karena kan anak-anak itu imunitasnya belum sekuat orang dewasa juga. Jadi takutnya rentan terkena berbagai macam penyakit. Karena kan di rumah sakit itu isinya orang sakit semua ya. Jadi takutnya khawatirnya anak-anak juga malah jadi sakit kalau ikutan membesuk. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi kualitasnya. Tetap aja didoain sama keluarga boleh. Untuk jam besuknya kita juga ada 2 kali dalam sehari, jam 11 dan juga jam 5 sore. Ini yang kenapa ya nggak boleh masuk, padahal mah pengen ketemu uangnya misalnya gitu. Iya, video call dulu aja ya. Iya, tapi itu juga semua memang untuk kebaikan anak-anak Insan Medina semua gitu. Untuk orang tuanya boleh ikut membesuk, untuk sebagiannya sambil nemenin adiknya boleh. Di sini juga untuk istirahat di luar juga
sangat luas sekali ya dokter ya. Kemudian mungkin bisa nunggu di kantin dan lain sebagainya. Dan kalau bisa masuknya itu jangan langsung segerombol ya, karena kan memang banyak pasien. Betul. Dan juga kalau bisa bergantian saja, sebagian di luar nanti sebagian masuk lagi seperti itu supaya tertib seperti itu, supaya lekas sembuh juga nanti pasiennya. Gitu ya. Baik dokter, saya tunggu nih perbincangan mengenai kris ya dok ya. Boleh nanti kita karena ini menarik untuk diperbincangkan dokter, dan pastinya juga ini para pengguna BPJS juga menantikan informasi selengkapnya supaya tidak simpang siur begitu dokter ya. Insya Allah nanti kedepannya akan dibahas oleh dokter Anet, dan juga nanti mungkin akan ada ditemani dari dinas kesehatan mungkin ya dokter ya. Iya boleh mudah-mudahan ada waktunya dan berkenan untuk talk show di Radio Medina ya, nanti kita ajak-ajakin. Seperti itu. Insya Allah nanti akan selalu memberikan informasi yang terupdate nih dari Rumah Sakit Medina untuk Insan Medina tentunya. Sebelum kita closing ada sedikit perkata juga nih dari dokter mungkin mungkin karena sekarang kan sudah memasuki musim mau hujan malahan udah hujan. Bagi Insan Medina semua tentunya jaga kesehatan, jangan hujan-hujanan terus, biar nanti juga ya kita kan berusaha untuk mencegah daripada mengobati. Mencegah kita supaya tetap menerapkan gaya hidup sehat, makan 4 sehat 5 sempurna, dan jangan terlalu banyak jajan di luar, karena memang di musim hujan ini otomatis banyak lalat segala macam ya, gitu. Takutnya kan memang terkontaminasi dan segala macam. Kita tetap makanan yang sehat aja, jaga kesehatan, dan juga jangan lupa kalau udah ada keluhan boleh kontrol ke Rumah Sakit Medina, atau mungkin kita juga ada klinik Medina sekitar 500 meter dari rumah sakit. Nah itu untuk fase satunya kita. Jadi untuk teman-teman Insan Medina yang sudah membuat BPJS dan fase satunya di klinik Medina, mangga silakan digunakan untuk kontrol di klinik Medina. Ada dokter umum dan ada dokter gigi juga, dan bisa ada bidan juga untuk KB dan USG juga bisa. Jadi sekalian untuk minta rujukannya juga bisa untuk ke Rumah Sakit Medina. Untuk rujukannya mungkin dilayani dari jam kerja aja, dari jam 8 sampai jam 4 sore, dan hari Sabtu setengah hari di sana. Jadi nanti bisa teman-teman yang mau langsung kontrol ke Rumah Sakit Medina, ke poliklinik spesialisnya, minta dulu rujukan dari Vaskes 1 dan daftar lewat mobile JKN atau aplikasi Nuha ya. Dan semuanya sudah terupdate secara fresh di Instagram Rumah Sakit Medina @medinahospitals. Jangan lupa di follow dan di like dan di share. Nah gitu ya. Jadi pokoknya semuanya sudah lengkap sekali. Dan untuk Insan Medina yang ingin membutuhkan informasi, boleh DM, boleh hubungi nomor yang sudah disampaikan oleh Dokter Anet, atau sambil main jalan-jalan sambil survei boleh datang langsung ke Rumah Sakit Medina ataupun juga ke klinik Medina. Begitu ya dokter ya. Iya boleh banget. Baik dokter, ini tidak terasa 1 jam setengah kita bincang-bincang di Bincang Sehat hari ini. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan oleh dokter ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan juga tentunya memberikan informasi selengkap-lengkapnya untuk para calon pasien ataupun juga memang pasien yang sudah berobat jalan ke Rumah Sakit Medina dengan jadwal-jadwal baru yang tadi disampaikan oleh Dokter Anet, dan juga fasilitas-fasilitas terbaru yang ada di Rumah Sakit Medina. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa ngobrol lagi dengan tema yang berbeda ya dokter ya. Iya, siap. Baik, Insan Medina jangan kemana-mana, tetap di sini di 105,3 Radio Kesehatan Medina FM. Baik dokter, terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Insan Medina, itu tadi perbincangan kita bersama Dokter Anet. Nanti kita akan bahas kembali mengenai tema yang berbeda. Tentunya juga selain Dokter Anet, kita selalu memberikan informasi-informasi terbaru ya bersama dokter-dokter yang ada di Rumah Sakit Medina. Dan sesaat lagi kita akan kembali ke program acara selanjutnya di 105,3 Radio Kesehatan Medina FM.